Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dekan, Ketua PPNI yang saat ini diwakili oleh Ibu Ani Mulyani, kepada para narasumber, kemudian kepada Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan beserta jajarannya, kepada Kaprodi, kemudian kepada departemen, kepada mahasiswa, dan rekan-rekan semua yang saat ini hadir di dalam webinar series ke-7. Saya akan coba menyampaikan mengenai healthy exercise for managing depression among elderly. Untuk diawali dengan adanya informasi bahwa prevalensi lansia di atas 60 tahun ini sejak tahun 2013 mengalami peningkatan di dunia. Bahkan tahun 2050 Indonesia itu mendapatkan peringkat utama dibandingkan dunia yang lain, bahwa prevalensi lansia itu di Indonesia unggul ya dibandingkan dengan negara yang lain. Apa yang sudah pemerintah lakukan terhadap upaya-upaya bagaimana menghadapi peningkatan prevalensi lansia ini? Pemerintah mencoba meningkatkan kualitas pelayanan ya. Untuk peningkatan kualitas pelayanan ini dengan harapan adalah kualitas hidup dari lansia ini meningkat. Kita sudah tahu bahwa indikator bahwa kualitas hidup lansia itu meningkat dilihat dari yang pertama adalah angka kesakitan yang menurun, dan yang kedua adalah usia harapan hidup itu meningkat, dan pemerintah mencanangkan 72,2 tahun. Gerakan masyarakat hidup sehat di sini memiliki tujuan untuk menemukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk berperilaku sehat. Salah satunya berperilaku sehat adalah yang sudah coba disampaikan dalam Germas ini adalah melakukan aktivitas yang teratur 30 menit setiap hari ya. Kemudian asupan makanan sayuran dan buah-buahan serta melakukan kontrol kesehatan. Lansia tentunya kita tahu mengalami satu proses regenerasi. Terjadinya penurunan fungsi sel ya, sehingga secara jaringan, secara organ, secara sistem ini akan mengalami satu penurunan fungsi. Hal ini tentu akan menurunkan derajat kebugaran jasmani sebesar 30-50%, khususnya pada saat lansia itu masuk pada usia 70 tahun. Mengapa sampai mengalami derajat kebugaran jasmani yang menurun? Tentu selain adanya penurunan fungsi, ini juga kebiasaan kita ya, secara budaya atau culture itu selalu membatasi lansia untuk melakukan aktivitas ya. Tanpa kita sadari, kekhawatiran kita terhadap lansia dengan matanya sudah mulai buram gitu ya, kemudian berjalan tertatih-tatih, akhirnya kita coba untuk membatasi, diam saja di rumah daripada nanti jatuh dan lain sebagainya. Justru ini akan semakin menambah lansia ini sangat-sangat terbatas ya untuk melakukan activity daily living. Apa dampaknya? Tentu saja lansia akan sulit beradaptasi terhadap proses aging itu sendiri, merasa sendiri, frustasi, kehilangan percaya diri, dan mungkin bisa menimbulkan depresi. Otomatis kualitas hidup juga akan menurun. Dan kualitas hidup yang menurun, otomatis angka kesakitan meningkat, dan usia harapan hidup juga tidak akan tercapai ya. Nah, Riskesdas 2013 mengatakan bahwa depresi ini merupakan bagian dari gangguan mental emosional, dan WHO juga sama. Bahkan menurut WHO tahun 2015, gangguan mental emosional ini pada lansia itu hampir mencapai 17,8%. Nah, di dalam literatur lain bahwa depresi pada lansia itu meningkat sampai 20% ya di sini. 10-20%, dan perempuan ini lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Dan di Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang tinggi gangguan mental emosionalnya. Nah, sedikit saya ulas tentang depresi. Ini mengalami gangguan fungsi kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan kognitif, afektif, psikomotor ini merupakan sesuatu hal yang menjadi dasar seseorang itu untuk hidup ya. Maka orang yang depresi memang sebetulnya tidak akan melakukan hal yang produktif sebetulnya ya. Nah, kemudian dikuatkan lagi oleh WHO bahwa penyakit depresi pada lansia ini ternyata memiliki posisi yang kedua
angka kesakitan setelah penyakit jantung koroner. Anda bisa bayangkan bahwa penyakit jantung koroner yang menjadi komorbid yang menyebabkan kematian yang cukup tinggi itu disusul oleh lansia yang mengalami depresi. Oleh karena itu, memang perlu sekali kita perhatikan bagaimana lansia ini yang nanti bertambah banyak ya prevalensinya, dan Indonesia unggul ini tidak mengalami satu depresi, karena ketika seorang lansia itu depresi maka akan mengalami hal-hal yang sangat tidak produktif, semakin tidak berkualitas. Nah, hal yang lain harus kita tahu bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi depresi pada lansia. Di sini saya tuliskan ada 8, dan di sini ada faktor biokimia, mungkin lebih fokus terhadap parameter biokimia dan faktor genetik yang memang jarang sekali dilakukan penelitian ya. Nah, selanjutnya melalui mekanisme bagaimana seseorang stres atau depresi. Di sini ketika seseorang stres yang berkepanjangan, dia tidak mampu memiliki mekanisme coping yang adaptif, tidak memiliki strategi coping yang positif, tentunya sistem persarafan dan sistem imunologi di sini akan berpengaruh besar, termasuk sistem endokrin ya di sini ya. Nah, pada saat seseorang mengalami stres sampai dengan depresi, di sini hipotalamus itu akan mengeluarkan corticotropic releasing hormone atau CRH yang akan menstimulasi pituitary anterior. Nah, pituitary anterior ini akan menstimulasi pengeluarannya adenocorticotropic hormone atau ACTH, sehingga glandula adrenal ini akan mengeluarkan kortisol ya. Jadi proses ini biasanya kita langsung tarik dari kortisol tersebut, menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah ya. Nah, ini saya ingin sedikit menambahkan bahwa selain adanya peningkatan tekanan darah, ternyata sistem imun juga sangat terganggu. Jadi dalam kondisi pandemik yang harus kita siapkan adalah sistem imunitas ya, ditambah dengan ketidakpastian kapan berakhir, ini tentunya berpeluang untuk depresi, dan ini tentunya akan menggempur sistem pertahanan tubuh atau sistem imun kita. Jangan sampai ini sampai terjadi. Nah, apa yang terjadi pada tubuh sistem imun? Kita tahu bahwa dalam sistem pertahanan tubuh itu ada yang disebut dengan monosit ya. Jadi monosit itu dia berada di dalam pembuluh darah. Ketika dia berada di dalam sel dan jaringan, monosit ini berubah namanya menjadi makrofag. Dan makrofag di sini ada memberikan satu ekspresi dalam makrofag ini, mengeluarkan parameter biokimiawi atau marker atau penanda atau biomarker namanya nuklear faktor kappa beta atau dikenal dengan NF-kappa B. Nah, NF-kappa B yang diekspresikan oleh makrofag ini akan menyebabkan adanya satu inflamasi. Ya, inflamasi di dalam tubuh atau peradangan di dalam tubuh yang nantinya akan memberikan respon, yaitu terjadinya badai sitokin. Nah, ini di Fakultas Kedokteran itu sangat familiar sekali yang namanya badai sitokin, dan sitokin di sini juga sama merupakan bagian dari keluarga sistem pertahanan tubuh, di mana sitokin ini ada 2. Yang pertama ada sitokin pro-inflamatori dan sitokin anti-inflamatori. Ini untuk para mahasiswa agar tidak kesulitan untuk bisa memahami. Apabila di sini disebutkan sitokin pro-inflamatori, berarti ini sitokin yang pro ya terhadap proses inflamasi. Salah satunya adalah interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 8, kemudian CRP, dan satu lagi adalah TNF alpha ya. Nah, dari proses inflamasi yang diekspresikan oleh ekspresi protein plasma yang tadi sudah disebutkan, untuk sitokin proinflamatori, ini ternyata menstimulasi kembali kepada hipokampus. Di dalam hipokampus ini banyak sekali, termasuk morfin yang ada di dalam tubuh kita. Jadi endorfinnya itu bagi orang yang stres itu akan menurun sekali ya. Nah, sekarang di dalam hipokampus itu
NF-kB yang ada di hipokampus atau ekspresi protein gen yang ada di hipokampus ini akan mengalami satu perubahan ya yang sangat berarti yang akan memberikan stimulus juga terhadap monoamin atau neurotransmitter sehingga memang betul bahwa orang-orang yang mengalami depresi itu biasanya ditandai dengan adanya penurunan neurotransmitter, salah satunya adalah serotonin dan dopamin. Ini yang sangat khas sekali pada depresi ya. Kemudian yang kedua adalah mengalami exocytotoxicity. Nah, di sini berarti kemampuan tubuh untuk tidak mampu melawan penyakit yang masuk itu meningkat sekali. Dan yang terakhir adalah faktor tropik ini akan menurun. Faktor tropik ini salah satunya adalah berupa brain derived nerve factor atau BDNF ya. Nah, CRH ternyata selain memberikan stimulasi untuk mengeluarkan ACTH ya melalui pituitary anterior, dia juga akan menstimulasi locus coeruleus. Ini dia akan menyebabkan adanya rangsangan terhadap cabang-cabang simpatis yang nanti akan meningkatkan tekanan darah. Termasuk juga makrofag yang tadi sudah saya sebutkan, ini akan memberikan stimulasi terhadap pons yang nantinya juga akan meningkatkan tekanan darah ya. Nah, marker-marker itu sebetulnya dalam mekanisme ini sudah dijelaskan bahwa ada keterkaitan plasma dengan otak. Artinya bahwa ekspresi protein di plasma dengan ekspresi protein gen di dalam otak itu sama. Apabila saya mengambil darah kira-kira 1-3 cc dari lansia di dalam darah tepi, itu akan menggambarkan tentang kondisi ekspresi protein gen yang ada di dalam otak. Oleh karena itu, dalam penelitian disertasi saya memang saya lakukan dulu literatur review untuk markernya, dan ini sudah saya lakukan dan sudah dilakukan presentasi oral di Malang tahun 2017 dan dilakukan penelitian pada tahun 2018 sampai 2019. Hal lain yang harus kita perhatikan selain prevalensi lansia itu cukup besar ya di Indonesia yang harus kita waspadai, ternyata depresi pada lansia itu sulit untuk dideteksi. Kenapa? Karena gejalanya tidak khas. Tidak sehas pada depresi pada orang yang muda. Orang yang muda itu depresinya itu kelihatan ya sedih gitu ya. Merasa bersalah, khawatir, sering tidak percaya diri. Justru pada lansia itu tidak ada. Yang ada adalah seorang lansia itu merasa cepat lelah. Kemudian ketika mau tidur merasa gangguan. Dia tidak minat ya dalam hidup. Kemudian kalau sedang dalam satu pertemuan mungkin sulit berkonsentrasi, kalau makan kurang nafsu makan, dan biasanya kehilangan harapan. Itu yang biasanya muncul sehingga kita sulit untuk mendeteksi ini kayaknya lansia lagi depresi nih gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu tantangan besar. Terus apalagi yang paling tanpa kita sadari, ternyata lansia itu untuk menutupi gejalanya dia melakukan aktivitas, justru aktivitas yang sangat aktif sehingga kita terbodohi gitu ya, terbodohi oleh lansia. Ternyata kita pikir lansia ini baik-baik saja, ternyata dengan mengikuti aktivitas itu adalah satu upaya untuk dia bisa menutupi gejala depresinya. Nah, kondisi-kondisi tadi tentunya menggelitik saya bagaimana saya bisa melakukan penelitian yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi lansia yang memang mengalami depresi, karena didasari oleh tadi prevalensi yang tinggi, kemudian gejalanya yang tidak khas, terus kemudian apabila dia makan obat ternyata ada efek samping ya, misalnya tremor, kemudian hipersaliva ya, air ludahnya berlebihan gitu ya. Nah, ini menggerakkan saya untuk mencari kira-kira apakah ada marker atau biomarker atau parameter biokimiawi yang mampu membantu terhadap penegakan diagnosa untuk depresi pada lansia, selain melakukan screening, yaitu dengan menggunakan
instrumen Geriatric Depression Scale atau GDS yang 15 item ya. Jadi dalam disertasi saya yang berjudul Implementasi Senam Jantung Sehat Seri 1 untuk mengoptimalkan kebugaran jasmani, ekspresi protein plasma TNF-alfa, NF-kappa B, dan BDNF pada lansia depresi tingkat ringan dan sedang. Depresi lansia yang mengalami depresi tingkat ringan dan sedang ini dilakukan karena lansia yang berat tingkat depresinya itu tidak bisa dilakukan terapi non-farmakologi. Jadi harus menggunakan obat-obatan yang membantu untuk meningkatkan pemulihan ya. Ini mungkin saya sampaikan sedikit berkaitan dengan manuskrip yang sudah saya diterima di beberapa jurnal International Scopus, yaitu di Gazzetta Medica Italiana dan di Medical and Health. Ini bulan Juni tahun ini, alhamdulillah sudah publish. Sedangkan untuk Gazzetta Medica Italiana saya sedang menunggu untuk publikasi, sedangkan penerimanya sudah. Selanjutnya adalah hal yang lain berkaitan dengan sebetulnya apa sih upaya yang telah dilakukan. Banyak sekali, termasuk juga dengan olahraga ya, selain pendekatan psikoreligius, banyak sekali penelitiannya, akupuntur, pijat refleksi, kemudian terapi lingkungan, terapi aktivitas fisik dan musik, dan terapi olahraga itu sendiri. Namun, penelitian mengenai senam jantung sehat seri 1 ini memang belum pernah dilakukan ya. Nah, di sini menurut American College Sport Medicine bahwa dosis untuk olahraga yang baik bagi lansia adalah memenuhi syarat olahraganya itu teratur dan terukur ya. Teratur berarti rutin dilakukan dan terukur berarti mengandung 4 prinsip yaitu fit, frekuensi, intensitas, tipe, dan time ya. Frekuensinya 3-5 kali dalam seminggu, kemudian intensitasnya antara ringan dan sedang dengan rumus 50-65% denyut nadi maksimal atau maksimal heart rate, dan untuk sedang 65-75% denyut nadi maksimal. Kemudian tipe latihannya adalah aerobik dan waktunya maksimal 60 menit, jadi tidak boleh lebih dari 1 jam ya. Nah, menurut beberapa penelitian bahwa dengan latihan yang baik, kebugaran jasmani pada lansia itu selama 8-12 minggu ini akan mengalami peningkatan kebugaran jasmani dan akan stabil gitu ya ketika lansia itu melakukan latihan selama 20 minggu. Nah, ini jurnal pendidikan jasmani dan olahraga yang mempublikasikan bahwa 3 kali dalam seminggu lansia yang sehat melakukan senam jantung sehat ini akan meningkatkan kebugaran jasmani ya. Nah, penelitian pendahuluan yang tadi saya lakukan pada lansia sehat ini menjadi dasar untuk saya melakukan penelitian yang sesungguhnya pada lansia depresi tingkat ringan dan sedang dengan menggunakan parameter biokimiawi atau biomarker yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu BDNF, TNF-alfa, NF-kappa B dengan menggunakan metode ELISA ya. Jadi selain dilihat kebugaran jasmaninya, saya ingin melihat bagaimana ekspresi proteinnya, apakah terjadi peningkatan atau penurunan, termasuk juga bagaimana dengan skor depresi. Jadi dalam kerangka pemikiran ini digambarkan bahwa senam jantung sehat seri 1 3 kali dalam seminggu dengan intensitas sedang selama 12 minggu. 12 minggu ini dilihat dari pendekatan obat-obat yang diberikan pada depresi itu sekitar 3 bulan. Maka saya lakukan pendekatan hal yang sama. Ini diharapkan akan menstimulasi otot, dan otot juga sama. Di dalam otot itu ada sitokin yang dikenal dengan myokin. Ini dengan harapan adanya penurunan ekspresi protein plasma TNF-alfa. Ya, TNF-alfa juga ini akan menurun ketika ekspresi protein plasma NF-kappa B di makrofag juga menurun. Selain itu juga olahraga juga akan menstimulasi ekspresi protein NF-kappa B di hipokampus, dan ini tentunya akan mempengaruhi tropik faktor ya yang kita lihat mekanisme yang tadi. Dan ketika BDNF di otak, otomatis BDNF di plasma juga akan meningkat. Jadi harapannya adalah faktor inflamasinya itu akan menurun, skor depresinya menurun, kebugaran jasmaninya akan meningkat. Kemudian BDNF yang berkaitan dengan fungsi kognitif
ya ini akan mengalami peningkatan. Tentunya peningkatan kognitif pada lansia itu tidak bisa disamakan dengan kognitif pada usia produktif, ya. Nah, hasil penelitian ini cukup signifikan bahwa senam ini dapat meningkatkan kebugaran jasmani, terutama pada lansia depresi tingkat ringan. Untuk TNF alpha justru di sini lebih besar peningkatannya pada depresi tingkat sedang. Untuk NF-kappa B itu mengalami penurunan yang cukup signifikan lebih besar pada depresi tingkat ringan, dan BDNF mengalami peningkatan, ya. BDNF pada depresi tingkat ringan, dan yang terakhir adalah skor depresi ini cukup besar sekali pada depresi tingkat ringan ini mengalami penurunan skor depresi. Nah, sebagai simpulan bahwa marker atau biomarker atau parameter biokimiawi yang saya sebutkan berkaitan dengan inflamatori yaitu TNF alpha, ya, kemudian dikuatkan dengan NF-kappa B, ini bisa menjadi satu parameter untuk melihat apakah olahraga yang dilakukan oleh lansia itu sudah masuk intensitas berat atau tidak. Termasuk juga dia akan bisa memprediksi gejala depresi pada lansia. Kemudian peningkatan kebugaran jasmani pada lansia depresi tingkat ringan itu disertai dengan penurunan TNF alpha dan peningkatan BDNF, ya. Jadi lansia yang depresi tingkat ringan ketika dia itu merasa bugar, ini yang akan memberikan respon segera adalah TNF alpha-nya itu menurun, ya, dibandingkan NF-kappa B, dan fungsi kognitif ini cukup signifikan. Kita bisa pertahankan. Jadi memang peningkatannya cukup signifikan. Sedangkan untuk depresi tingkat sedang di sini terjadi penurunan NF-kappa B dan penurunan skor geriatric depression scale. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa mengutip dari Margaret Thatcher, seorang Perdana Menteri Inggris, mengatakan bahwa perhatikan apa yang kamu pikirkan, karena sesuatu yang kamu pikirkan itu akan tercermin dari kata-kata. Kemudian perhatikan apa yang kata-kata yang kamu sampaikan, karena kata-kata itu akan mencerminkan dari action atau perilaku yang akan kita tampilkan. Dan perhatikan apa yang kita lakukan itu nantinya akan mencerminkan dari habit atau kebiasaan. Dan perhatikan habit kebiasaan kita dari tidur, kemudian bangun beraktivitas sampai tidur lagi, itu akan memberikan cerminan bagaimana seseorang yang memiliki karakter. Jadi karakter ini yang tercermin itu dari habit yang sudah kita lakukan dalam sehari-hari. Dan yang terakhir, coba perhatikan karakter seseorang itu, karena dari karakter itu menentukan adanya takdir kita. Jadi perubahan yang terbesar itu sebetulnya bermula dari mindset kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah mindset yang kita punya itu dimasuki oleh sesuatu hal yang positif atau negatif, termasuk dengan kondisi pandemik. Kalau misalnya mindsetnya adalah negatif, maka kata-kata yang kita ucapkan juga akan negatif, perilaku kita juga akan negatif, gitu ya. Yang nanti yang kita khawatirkan menjadi satu kebiasaan yang tidak baik, menjadi satu karakter, dan demikianlah takdirnya. Jadi dengan kata lain bahwa apa yang kita pikirkan itulah takdirnya. Mungkin demikian yang ingin saya sampaikan. Pesan dari yang terakhir adalah mindsetnya adalah bahwa menjadi tua itu pasti. Namun menjadi lansia yang sehat dan bugar adalah pilihan. Jadi jangan sampai kita salah start dengan orang lain. Jadikan kondisi kita saat ini menjadi perilaku yang baik, memiliki mindset yang baik, sehingga kita akan mendapatkan takdir yang baik, yang terbaik, yang terhebat, yang Allah lindungi selalu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.